Pertama, untuk tim penilai akhir di dalam menentukan PJ-PJ yang sebelumnya itu dengan melibatkan banyak kementerian, sekarang dilaksanakan secara tertutup. Artinya ada kepentingan politik. Kemudian yang kedua, fragmentasi di dalam jajaran menteri. Karena apa? Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan berpihak. Sehingga terjadi fragmentasi yang jauh lebih kuat sehingga tidak kondusif. Yang ketiga, juga testimoni, termasuk dari Bu Risma. Sekarang mau rapat aja diperiksa semuanya. Jadi ada kekhawatiran, tidak percaya lagi kepada sesama menteri. Sehingga mau rapat aja periksanya, waduh udah berlebihan. Kira-kira seperti itu. Artinya inilah yang sebenarnya suasana terjadi. Kami berharap Pak Jokowi benar-benar fokus sebagai Presiden Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu amanat konstitusi yang sejati-jatinya bagi seorang pemimpin yang eling lan waspada. Ya, cukup ya. Nah, itu dia respon dari Sekjen PD Perjuangan. Tapi begini, Prof. Wiwi, melihat tadi ini sebenarnya memang untuk menghindari konflik of interest atau justru manuver nih dari Mahfud MD, karena Mbak Serif udah muak lah melihat berbagai cawe-cawe yang ada gitu. Iya, sebetulnya semuanya itu bermuara ke birokrasi ya sekarang. Ada etika pemerintahan, bagaimana nasibnya pemerintahan kita ketika pemilu 2024 ini lalu jalannya penuh dengan distorsi, kan itu ya. Karena Pak Mahfud ini adalah pemimpin tertinggi untuk Kemenko gitu ya, Polhukam, maka dia memimpin birokrasi. Lah birokrasi di Indonesia kita semua tahu sejarahnya gitu ya, sejarah pahitnya betapa birokrasi selalu diintrusi oleh kekuatan-kekuatan politik, ditarik-tarik ke kepentingan politik sesaat dan lalu terkotak-kotaklah birokrasi. Maka kalau pikiran kita itu betul-betul rasional gitu ya, berbicara di birokrasi itu kan birokrasi kita katanya mau naik kelas untuk selevel birokrasi apa ya, kelas istilahnya itu kelas internasional kan gitu ya, berkelas internasional global kan gitu. Bagaimana global? Pemilu ditarik ke politik, pilkada ditarik ke politik. Jadi nggak sempat dirinya untuk menjadi satu birokrasi yang profesional. Lah ini yang nantinya pemilu kita akan berkorelasi negatif terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Padahal kita berkepentingan. Ini birokrasi ini rodanya pembangunan. Kalau diintrusi seperti ini, maka concern kita. Jadi saya ini tepat maksudnya Anda? Iya, saya senang kalau ada politisi apalagi elitnya mengatakan concernnya kepada birokrasi. Jadi kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud ya. Katanya Mas Ganda itu better late than never. Better late than never. Bahkan saya mendorong Pak Mahfud itu tahun lalu itu sudah mundur gitu ya. Karena beliau ini saya kenal gitu ya, sosok yang pionir, sosok yang lugas, sosok yang straightforward gitu ya, yang kita perlukan dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia dan mencegah korupsi itu. Gitu. Kalau di penjelasan awal tadi Prof. Wiwi kan artinya kan ya semua ini kan sudah digerogoti begitu ya maksudnya ya mungkin ya institusi ini. Dirongrong. Atau ya dirongrong. Dan beliau ini kan juga bukan sekali ini jadi Menko, jadi menteri di kabinet udah sejak zaman pemerintahan Gus Dur, gitu. Dan beliau ini juga politisi. Ada di DPR juga bersama juga dengan teman-temannya Habibur Rahman juga begitu. Artinya ya tahu lah kalau misalnya ada yang merongrong dan lain sebagainya. Pertanyaannya kenapa diterima jabatan itu gitu loh. Kalau emang udah tahu ada yang merongrong gitu. Iya, jadi mungkin punya niatan untuk atau memperbaiki. Mungkin ada yang lain mungkin. Ada yang lain, alasan lain begitu. Kalau menurut saya kita ini ya istilahnya itu berprasangka positif ya. Saya birokrasi ya, saya bekerja sebagai ASN tentu gitu ya mengidolakan mengharapkan gitu ya bahwa birokrasi kita itu betul-betul birokrasi yang tidak diintrusi oleh kekuatan politik. Jadi ini saatnya apalagi disebutkan PJ-PJ, penjabat-penjabat yang ratusan itu jumlahnya yang dari awal kita tidak setuju dengan adanya penjabat-penjabat seperti itu untuk duduk sampai bertahun-tahun. Bukan 3 bulan, bukan 6 bulan, tahun. Untuk di DKI ini berapa tahun dia? Nah, itu. Jadi padahal pilkadanya langsung. Jadi kita itu sedang mengaplikasikan, menerapkan satu sistem yang gaduh-gaduh. Jadi satu sisi kita itu ingin berdemokrasi, sisi yang lain kita tarik demokrasi itu pokoknya menang gitu.
Lah jangan seperti itu. Kompetisi kontestasi saat ini harusnya free and fair gitu ya. Kita harapkan mungkin dengan mundurnya Pak Mahfud diikuti oleh mundurnya yang lain. Anda menekankan di situ? Iya, karena idealnya gitu ya, secara birokrasi gitu ya, siapapun yang memimpin pucuk tertinggi di birokrasi itu menjadi teladan. Tidak bisa kalau dia lalu tidak cuti dan tidak mengatakan cutinya dan sebagainya, itu blurred. Jadi bagaimana SDM-nya digunakan, fasilitasnya digunakan, bagaimana kita mengawasi, ya. Siapa yang mengawasi gitu loh. Ngomong cutinya aja ngajuinnya ke dirinya sendiri katanya kan begitu. Iya, itu katanya Mas ini KPU, ya, kan? Ketua KPU Pak Joko Widodo izin kepada Pak Jokowi kan gitu ya. Jadi menurut saya mungkin itu yang saya sampaikan jauh hari. Pak Jokowi tolonglah berakhir dengan husnul khotimah. Antarkan pemilu ini pemilu yang betul-betul berkualitas. Jadi kita ini masyarakat terus terang ya, ada pertanyaan dari katakan media internasional melihat fenomena di Indonesia itu sangat tidak rasional gitu ya. Saat ini? Iya. Saat ini ya. Pertanyaannya coba, bagaimana mungkin ada cawapres bermasalah, polemik, menimbulkan polemik, hasil dari Mahkamah Konstitusi, MK-MK yang seperti itu, masyarakatnya masih welcome, populer gitu. Itu bagaimana kita menjelaskan itu? Terus satu sisi lagi, bagaimana gitu seorang Pak Jokowi intrusi seperti itu dan masyarakat welcome dan katanya ratingnya itu tinggi kepuasannya. Seolah-olah saya ditohok gitu, saya tidak rasional gitu. Ya Allah, gimana menjelaskan itu? Saya sempat terdiam. Gitu. Bang Habib, kalau konteksnya birokrasi Bang kita lihatnya. Ya. Karena memang kita bukan antek asing, karena itu standar-standar kita nggak melulu mengacu kepada asing, Prof. Ya, apa yang sewenang-wenang ditafsirkan oleh asing sebagai sesuatu yang tidak pas, tidak baik, belum tentu dinilai oleh rakyat yang genuine, rakyat yang memang melihat betul begitu ikhlasnya Pak Jokowi dalam menjalankan kepemimpinan bernegara di sini, nggak ada masalah. Kita bicara misalnya MK-MK, ini saya bahas juga karena dibahas kita setback lah. Dikit, nggak apa-apa dong, kan disinggung, ya kan? MK-MK, di manakah letaknya norma, Pak Arif Fadil? Apakah di selembar kertas yang ditandatangani oleh Jimli Asidiki dan kawan-kawan itu? Apa di hati dan pikiran rakyat? Karena rakyat membaca, ya, di putusan tersebut nggak ada yang namanya intervensi. Lalu ada soal praktek mundur nggak mundur itu sudah dipraktekkan oleh Pak Jimli gitu loh. Apakah di situ di lembar kertas itu apakah di hati dan pikiran rakyat? Faktanya kalau putusan etika dan norma itu adanya hanya di kertasnya Pak Jimli selesai, game over kami pasti elektabilitas paling kecil karena kami pasti dihukum oleh rakyat. Tapi de facto ini meroket malah. Nah ini kan challenge rakyat yang menilai, rakyat yang menilai gitu loh. Jadi bukan asing yang menilai, kan ini rakyat grassroots akar rumput yang menilai. Soal birokrasi. Soal birokrasi Bang balik. Dan Pak Prabowo sebagai Menteri soal birokrasi, bos. Ini undang-undang ya terkait pemilu terutama kita bikin tahun 2017 ya, di mana semua orang yang sekarang meributkan terlibat dalam pembuatan undang-undang tersebut, diwakili oleh semua fraksi DPR yang ada di situ. Lalu apakah akan dirubah? Kan ada kesempatan merubah menjelang 2024 lagi dong berarti. Bukan, memang begitu. Kita berpolitik itu kan kalau orang ngomong, makanya kalau bikin undang-undang mikir gitu kan. Itu omongan kasar seorang netizen gitu kan ya. Menjelang 2024 ada momen kita harus merubah, memperbaiki atau tidak nih undang-undang. Ini semua ada kok. Para pendukung paslon ya itu ada di DPR, punya kesempatan yang sama. Tapi kan soal rasa lebih fair seharusnya kan juga mengikuti langkahnya Pak Mahfud gitu. Bukan persoalan rasa. Kalau rasa itu bukan sekarang bilang. Kalau soal rasa memang yang kita kedepankan soal rasa, sejak hulu kita harus konsekuen gitu loh. Jangan baru sudah elektabilitas tertinggal, sudah buncit. Namanya ini gimmick politik yang gagal. Sudah tertinggal, baru ngomong gitu loh. Pak Jokowi itu sendiri kan sudah mengumumkan pada bulan Oktober dan 1 November bahwa dia itu minta seluruh pejabat negara netral. Ya enggak? Kenapa dia ralat lagi? Sedikit. Dan ralat itu kemudian di belakang background tentara, Panglima TNI. Ya nggak boleh dong. Itu kan artinya mau menunjukkan bahwa dia punya power dan dia mau ikut cawe-cawe lagi. Tadinya udah dibilang netral.
fakta ini sebenarnya nggak bisa dianalisa dengan hukum-hukum yang tadi ya. Orang berdebat pasal nih antara ahli tata negara 1, ahli tata negara 2, apa ini kan polemik. Polemik itu kan artinya debatable, ya. Ada yang Subjektif lah. Subjektif. Ada seperti sekarang ini profesor-profesor dari UGM, ya, baru kemarin dia minta Pak Jokowi tobatlah. Kembali kepada demokrasi, keadilan sosial dan lain, jangan terlalu jauh melenceng. Karena kalau mau disurvei, tahun 98, Soeharto itu 100% disenangin rakyat, bukan lagi 80. Tapi itu bulan apa? Itu bulan Maret pas dipilih, pas bulan Mei tumbang tuh Soeharto, dan dia ikut juga tuh numbangin Soeharto nih. Jadi jangan begitu ya, maksudnya gini. Kita kembali pada poin kita tadi ini, saya itu seperti Prof. Wiwi tadi berkesaksian bahwa Pak Mahfud tuh orang benar dari dulu, bahwa dia politisi juga, iya. Ruang nggak terpisah ya, porsi nggak terpisah ya, porsi. Saya nggak ada urusan dengan ini. Artinya saya mau bilang kalau orang yang baik itu orang baik aja kita. Oke, baik. Makanya Pak Mahfud ini karena dia udah nggak tahan, ya, dalam debat cawapres, kemudian terakhir di Renal Kasino dan lain-lain, dia nunjukkan bahwa dia sesungguhnya dia itu orang perubahan seperti saya dan Pak Anies gitu loh. Kan alhamdulillah kan selama ini kan mereka bingung nih. Mohon maaf Bang Ganda. Yang di sebelah Anda bingung Bang. Bingung Bang di sebelah Anda nanti, Bang. Artinya kalau kita mengkritik, sebentar Pak, ini, orang mengkritik secara tajam itu, artinya kan dia bilang ini harus dikoreksi. Oke, Bang. Oke, kita Itu lihat dia. kesempatan Ya, dulu. silakan. Silakan singkat Bang. Sebenarnya begini, Pak Mahfud ini menjalankan prinsip apa yang selama ini atau pernah disampaikan oleh Gus Dur. ke posko. Gus Dur pernah bilang begini, yang lebih tinggi dari politik adalah kemanusiaan. Pak Mahfud sekarang mempraktekkan apa yang lebih tinggi dari jabatan adalah soal etika, soal moral. Dan itu yang sedang dijalankan. Jadi Anda ingin menggelontorkan kalau nggak mundur, ya berarti Ya seharusnya mundur. Etika Makanya subjektif, ini tapi makanya tadi saya sudah sampaikan. Ini prinsip yang dijalankan oleh Pak Mahfud. Sikap politik. Begitu. Ada level-levelnya. Kalau di undang-undang tadi ada level cuti, kan begitu. Ya. Ada level yang kemudian hanya beraktivitas kampanye Sabtu Minggu saja supaya tidak mengganggu hari kerja. Tetapi Pak Mahfud ini mengambil jalan yang paling tinggi nih, mundur gitu loh. Bukan sekedar cuti, bukan sekedar hanya Sabtu Minggu saja. Supaya apa? Supaya konflik kepentingannya itu tidak ada. Itu satu. Yang kedua tadi Prof. Wiwi soal birokrasi. Betul. Ada tata kelola pemerintahan yang itu juga harus dibereskan. Begitu. Tidak hanya sekedar saya mengundurkan diri hari ini, tapi sementara birokrasi yang ada di belakangnya ditinggal begitu saja. Tidak ada kemudian semacam roadmap gitu ya bagi pengganti siapapun pejabat publik yang betul persiapan dulu. Contoh kasus misalnya segini. Tahun 2023 Presiden mengeluarkan Kepres nomor 4 tentang pemulihan korban dan pencegahan pelanggaran HAM yang berat. Kepresnya sampai tanggal 31 Desember 2023. Ini kan harus diselesaikan dulu. Supaya apa? Supaya amanat dari Presiden itu selesai. Ada rekomendasi-rekomendasi yang itu bisa dijalankan. Baik oleh pejabat publik setingkat menteri maupun juga di birokrasinya. Seperti apa sih artinya Pak Mahfud sudah membereskan pekerjaannya. Paling tidak itu yang kemudian tapi harus dibereskan. Tapi tadi yang disampaikan oleh Habibur Rahman perlu Anda counter juga nggak sih? Pak Mahfud sebenarnya sudah mengcounter. Bicara tapi hanya untuk Pak Mahfud sudah mengcounter itu sebenarnya bahwa ini adalah posko pengaduan yang itu nanti akan diteruskan gitu terkait dengan penyelenggaraan pemilu nih. Yang itu akan diteruskan kepada KPU, kepada Bawaslu. Maksudnya kasus yang diungkap itu hanya kasus-kasus yang dianggap merugikan dia gitu loh, bukan kasus. Itu contoh aja kan, tapi kemudian pada makanya contohnya aja udah nggak adil gitu. Contohnya nggak adil katanya. Oh ya itu kan persepsi dia. Kan nggak apa-apa gitu. Persepsi ketika persepsi itu muncul kan ya nggak ada masalah juga. Itu kan kita nggak mungkin kemudian menahan persepsi orang begitu. Ya nggak ada masalah menguntungkan dia, nggak ada masalah. Ya kita jeda dulu, nanti Anda bisa mengkonter juga Bang Habib dan juga Prof. Wiwi juga bisa menambahkan. Kami akan kembali saat lagi.